jomblo menahun, kawin cerai, sama. Kadang-kala itu pun terindikasi daripada gangguan-gangguan setan. Ini gangguannya agak akut biasanya kalau sudah bisa melihat jin. Dia bisa melihat jelmaan jin. Oh, di mana ayah pocong, cek batur mah. Orang yang ngomong seperti itu maka itu biasanya ada gangguan di dalam dirinya. Ada beberapa ciri di mana nanti ruqyah itu nanti dikategorikan tidak tepat atau sebaiknya kita hindari. Ya, kita hindari yang memang di dalamnya ada hal-hal yang main, di dalamnya itu ada sesuatu yang hanya sekedar permainan kata-kata. Yang kedua ada permainan tata cara, di mana permainan kata-kata dan permainan tata cara itu nanti pun akan mempengaruhi. Bahkan orang ketika datang ke seseorang, dia dibungkuskan tai kucing ya gitu, cing ya dibungkus ya pokoknya mah jamu barang maneh ulah dibuka pokoknya tapi ka imah. Kadang-kala nanti dia akan merasakan sebuah kebaikan. Kenapa? Ini mainnya di apa? Ini permainan di kata-kata, di sugesti. Atau nanti berkaitan dengan tata cara tertentu. Nah, ini kayak tata cara ini ya, dia menggunakan nih semacam ini ya, semacam laser ini. Tapi yang dari pistol-pistolan. Tapi orang yang diterapinya pun reaksi. Iya. Orang yang gangguan berat tong boro dikitu-kitu, disingsieunan ke kesurupan. Yang geus lah, tong panjang teuing bising gitu. Yang berikutnya ada ruqyah juga yang nanti seolah-olah ini ruqyahnya mendekati sesuatu yang pas. Kalau kita amati lagi ternyata di sini dia menggunakan metode-metode yang sifatnya menggunakan jimat. Ini benda apa? Hah? Ada benda nanti tuh. Yang dikatakan apa? Tuh, benda apa? Nggak kelihatan? Oh iya, nggak kelihatan. Tasbih, ada tasbih ini dia. Ada tasbihnya. Ya, tuh, dia genggam, kelihatan tasbihnya? Enggak. Oh, enggak kelihatan ya, enggak apa-apa lah. Dia menggunakan tasbih. Ada yang mengatakan bahwasanya tasbih ini ketika digunakan zikir dan wirid-wirid tertentu, maka dia akan mengandung manfaat-manfaat tertentu atau bahkan ada kandungan-kandungan apalah. Kalau kita meyakini hal-hal sesuatu yang kaitannya tidak pas, maka nanti yang akan memberikan manfaat itu diantaranya adalah setan. Hati-hati ya. Kalau seandainya kita zikir, kalau dikatakan hukum daripada menggunakan benda atau alat itu bagaimana? Saya tidak akan bahas hukumnya. Silahkan yang mau pakai, yang tidak enggak masalah. Tetapi nanti ketika ada keyakinan yang salah terhadap benda itu, maka kadangkala setan itu akan memanfaatkan keyakinan orang yang bersangkutan. Udah iya mah geus dipakai zikir kurang 1000 kali kumaha poe atau 1 juta kali kumaha poe. Maka ketika keyakinan itu meyakini bahwasanya ketika nanti ini ada sesuatu yang memberi manfaat, maka kadangkala setan yang tertarik. Kalau bahasa yang kita sering dengar apa? Khodam. Pernah dengar khodam? Khodam itu apa? Khodam itu kan pembantu. Khodam, khodimah. Pembantu. Sesuatu yang membantu diri kita siapa? Dari golongan apa? Golongan malaikat atau golongan apa? Anda nanti yang mengatakan bahwasanya Anda khodam malaikat, ini ada yang ngaco ini. Khodam di sini berasal dari golongan jin. Kalau yang berasal dari golongan malaikat, tidak mungkin dia akan bantu-bantu kemauan kita. Kecuali Allah memerintahkan malaikat itu atas dasar ketaatan seorang hamba tadi, diri kita kepada Allah, atau permohonan-permohonan kita kepada Allah dengan tata cara yang benar. Contohnya ya, ketika kita keluar rumah, kita membaca apa biasanya? Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka seandainya kita sampai ke tempat tujuan dan pulang ke rumah tidak bermaksiat di tengah jalan atau tidak bermaksiat di tempat itu, maka di situ akan ada Allah perintahkan malaikat yang menjaga diri kita.
sampai kita pulang. Tetapi bukan berarti malaikat itu kita suruh-suruh, hei malaikat jagaan orangnya, bukan begitu. Tapi kita dijaga oleh malaikat atas dasar kita melakukan hal-hal yang disyariatkan dan kita tidak bermaksiat di dalamnya. Keluar rumah dianjurkan baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Maka di situ nanti Allah akan mengisyaratkan pertolongannya melalui malaikat. Yang berikutnya, ada orang-orang tertentu nanti yang meruqyah dia menggunakan foto. Ngaco ini. Meskipun fotonya nanti kalau kita yakin ini foto orang soleh, ada yang kenal nggak fotonya? Teka ciri lah ya, pokoknya mah make imamah, make sorban ya pokoknya mah. Make sorban. Ini di sini juga jangan ada yang foto saya. Jangan sampai nanti kalau ada yang kesurupan foto saya dipakai nyingsieunan. Dia peruk ya, sieun moal maneh, itu nggak boleh. Ya. Kalau nanti mengamalkan apa yang kita ajarkan, boleh lakukan, itu kebaikan. Tapi kalau menggunakan foto yang nyingsieunan, itu perkara yang salah. Karena dalam ruqyah tidak ada yang seperti itu. Tapi ini kan bertabaruk. Ini kan malah berkah dari sosok seorang guru. Kami dalam perkara ruqyah selalu mengutamakan tata cara yang tepat. Jangan sampai kita hanya mengejar sebuah hasil. Saya pengen cepat sadar orang yang kesurupan ini. Ternyata dengan cara yang salah pun mereka bisa sadar. Dukun pun bisa menyadarkan mereka. Tapi yang jadi persoalan ketika setelah sadar dia selamat atau enggak akidahnya. Gitu ya. Baik. Yang berikutnya, ini kita langsung ke bab ciri-ciri gangguan jin. Sok diamati. Aya sabaraha ciri dina diri urang. Mun aya 10 eta mah sobat teuing 10 teh. Ieu mangkaning aya 50 ciri. Mun aya 40 gangguan akut eta mah. Mun 50 eta mah kudu diopname di tempat dirawat di Bandung. Ya, karantina sebulan eta mah. Baik, ciri-ciri gangguan jin ini nanti meliputi, contoh ya, kita amati. Seandainya ada lebih daripada 5 ciri atau 10 ciri dalam diri kita, maka paling tidak nanti lakukanlah tindakan ruqyah mandiri. Ruqyah yang nanti kita lakukan oleh diri kita sendiri. Ya, nanti mudah-mudahan ada di sini juga paling tidak bisa lah meruqyahnya. Jangan sampai nanti pulang dari sini ditanya ada yang kesurupan bisa ngaruqyah itu, teu bisa kasih bapak eta we, nu bisa. Teteh dukun. Nah, bahaya itu. Makanya santri itu paling tidak harus bisa meruqyah. Yang pertama cirinya adalah berkaitan dengan jiwa seseorang. Yang pertama gangguan emosi. Emosi tidak stabil, ragu, was-was, cemas, penakut, paranoid, pelupa akut, depresi. Aya nu kitu? Aya eta mah kurang bisa. Amek-amekan, uring-uringan. Ini gitu. Nah, curiga kita bermasalah. Yang kedua, berkaitan dengan ibadah. Ibadah tidak khusyuk. Sabaraha rakaatnya? 5 atau 4 itu. Geus maca apa teh? Hancan tadi kan. Nah, komode geus nini gimana? Ya, seandainya ada hal-hal semacam itu, bukan berarti pasti tidak, tapi paling tidak kita berupaya untuk menyadari ya. Gangguan pada ibadah bisa pada sering lupa rakaat, lupa bacaan, malas ibadah, hoream bawaan teh ya. Ketika ibadah ya, atau baca Quran biasanya nanti dia sesek dadanya, nyesek, pusing, lemas, pingsan, yang parah-parah. Yang berikutnya, ini gangguannya agak akut biasanya kalau sudah bisa melihat jin. Dia bisa melihat jelmaan jin. Oh, di mana aya pocong, cek batur mah. Orang yang ngomong seperti itu maka itu biasanya ada gangguan di dalam dirinya. Jadi jangan pernah terpukau, jangan pernah terpesona dengan orang-orang yang bisa melihat jin. Karena sesungguhnya dia sedang dikuasai jin dalam dirinya, dibantu oleh jin. Dan pada dasarnya seorang muslim, seorang manusia tidak bisa melihat jin.
Yang berikutnya, banyak bisikan jahat. Gus, bunuh diri, loncatan, jendela lagi gede, tak bisa lompat dia. Hati-hati ya. Bisikan jahat, linglung, depresi, gila. Ada yang gila? Enggak lah, di sini ya. Yang jomblo, oh, ayah ini jomblo ya. Hayang kawin deui di bakalan tos suami. Ya, jomblo menahun, kawin cerai. Sama. Kadang-kala itu pun terindikasi daripada gangguan-gangguan setan. Galau akut, melemahnya hati, minder, sering sedih, menyendiri, tertekan, menghayal, apalagi sedih berlebih, aku udah betah, pengen pulang, enak gitu, kade kan, curi gue emang bulan-bulan, nah ini bahaya nih, bisa betul ini. Meskipun nanti perkara-perkara itu awalnya sesuatu yang biasa, sesuatu yang sifatnya wajar, kalau sesuatu itu berlebihan, maka bisa jadi dia dimanfaatkan oleh setan. Maka nanti ketika ada anak-anak yang baru datang ke sini dan dia galaunya berlebihan, rukyahlah dia. Karena nanti kadang-kala dia membawa gangguan bawaan dari asalnya, dari tempatnya, dari keluarganya, dari rumahnya. Ketika dia nanti di tempat sesuatu yang tidak dia suka, maka kadang-kala setan itu akan menghembuskan kekhawatiran atau kangen-kangen tertentu kepada sesuatu yang nanti itu banyak seperti itu. Kami beberapa waktu yang lalu, setiap ada di Lembang itu, di Lembang mana ya? Maribaya. Di sana ada sebuah maktab Quran. Dan itu punya teman kita selalu diminta ketika ada angkatan baru itu, kita selalu diminta untuk ya seperti ini. Paling tidak merukyah angkatan baru. Kenapa kok begitu? Karena kita tidak tahu latar belakang mereka. Latar belakang mereka nanti kadang-kadang ada yang latar belakang yang hobi dikasih minum-minum yang gak jelas, dibawa ke dukun-dukun, kolot nusuk aneh-aneh misalkan. Atau pernah belajar yang aneh-aneh pun, itu kadang-kadang menghafal pun mentok. Sini ada yang hafalannya mentok kan? Ngahafalin 1 lembar bulan-bulan. Maka rukyah kan kadang-kadang gitu. Kemudian ini hese bisa saya gitu. Yang berikutnya, gangguan pada jasad. Nanti kalau waktunya duhur tolong dihentikan saja ya. Gangguan pada jasad, sakit jantung, kanker, lupus, HIV, paru-paru, stroke, asam lambung. Nah, asam lambung biasanya yang banyak ya. Gangguan saraf, sakit menahun tidak terdeteksi medis. Emang biasa. Panu mah biasanya sok katingan. Vertigo, dengung telinga, rontok, diabetes, pengapuran, galpesi. Loba lah pokoknya. Ya. Penyakit menahun, eksim, usus buntu, wasir dan lain sebagainya. Ayah, begitu? Ayah. Yang berikutnya berkaitan dengan hal-hal yang janggal dan aneh. Mencium bau-bauan secara gaib. Asa bau kelek gitu ya. Aduh, jalan mana tadi? Tek-tek kebayang-bayang tadi masih ayat ngahya gitu. Bau wangian, bau bangke, bau busuk padahal tidak ada bendanya, maka itu nanti kadang-kala akan mengindikasikan satu ciri di mana orang itu ada indikasi-indikasi bermasalah. Oh, di rumah ini mah di pojok ini sering tercium bau wangian. Apa wanginya? Iya, minyak apa namanya? Nyong-nyong. Ada nanti yang begitu. Atau nanti di sini mah bau bangke. Saya pernah merukyah tempat itu di mana kafe itu baunya bangke. Dan pas saya ke sana pun ternyata saya pun masih mencium aromanya. Cek saya tuh buah-buah tong sampah itu. Tapi cari nggak ada. Ketika setelah kita rukyah tempat itu dan orangnya, ternyata bau bangkainya tuh ngikut pulang ke yang punyanya. Di kamar dia bau bangke. Ternyata masya Allah ada yang begitu setannya. Yang berikutnya, pendarahan atau masalah kewanitaan dalam diri seorang wanita. Sering keguguran, hilang kandungan, masalah rahim, kista, miom dan lain sebagainya. Ada yang begitu? Yang hamil keguguran terus, misalkan sekali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, curiga itu rukyah. Yang berikutnya, sulit maut. Ayat tadi Ustaz Syam bilang rukyah anu hese maut mah. Ada nanti orang-orang
tertentu yang kita sudah kita diagnosa ini sudah sakaratul maut. Tapi ada yang 2 hari, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada kita temukan begitu. Bahkan nanti orang-orang yang sakaratul maut itu yang Allah uji dengan kesulitan, sampai ada yang orang itu cirinya mirip kesurupan. Maka nanti ada orang-orang yang mirip kesurupan, ketika diruqyah bukan kesurupan itu. Ternyata ciri-ciri kematian. Itu beberapa kali kita temukan. Dan ini nanti kalau kita analisa lagi, nanti ada beberapa faktor biasanya kalau yang mengalami hal semacam itu. Yang berikutnya, mengalami gangguan kelelakian. Impon, yang ada kan saya dibahas lah ya. Oke. Yang berikutnya, gangguan pada saat tidur. Susah tidur, hese sare, hese udang. Kayaknya gitu. Mesmah hese sare, udang lagi hese. Oh, itu emang sepakat gitu. Karena bisa jadi nanti ada indikasi-indikasi seperti ini. Ya. Atau nanti misalkan ketika ada teman kita atau saudara kita, ketika dia mengatakan dia sedang sholat, ya, ternyata dia yang terbayang adalah gambar-gambar tertentu. Misalkan gambar apa? Gambar pawang, ya. Ada lukisan-lukisan tertentu yang pirang-pirang. Maka itu ruqyah. Kita beberapa kali orang-orang yang dekat dengan Al-Quran pun nanti kadang-kadang ada yang main-main begitu. Dia sedang sholat ternyata yang kebayang salib. Dia sedang sholat ternyata yang kebayang lukisan mereka itu, yang sering kita tahu lah ya. Apa yang terjadi kira-kira yang begini? Biasanya ada indikasi-indikasi pemurtadan. Maka jangan sampai nanti kita biarkan yang begitu. Kentenan naon kumaha masing-masing. Jangan, kasihan. Apalagi keluarga kita. Maka ketika ada keluarga kita yang seperti itu, maka kita harus ambil alih penanganannya. Jangan dibiarkan, karena yang begitu nanti ketika dibiarkan dia murtad betulan. Ya, bahkan nanti yang belum lamanya ada tokoh yang murtad pun saya nggak tahu itu latar belakangnya apa. Tetapi gara-gara yang kasus ini pun kemungkinan nanti yang terpengaruh banyak dari keraguan itu banyak. Maka kita harus hati-hati di sini ya. Yang berikutnya indigo. Indigo bisa melihat yang menerawang, mimplong dan lain sebagainya. Adakah di sini yang bisa yakin? Adakah? Gak ada? Kalau ada, bilang saja. Nanti diruqyah, insya Allah hilang. Asal mau dihilangkan. Kalau kamu dihilangkan mah ya nagen biasa namanya. Yang berikutnya gangguan jin pada anak. Hiperaktif, autis, gangguan jasad atau mentalnya, cacat biasanya ya. Yang berikutnya pemarah, pembantah, tidak mau sholat, tidak mau ngaji, tidak mau belajar Quran. Bahkan nanti ada anak-anak tertentu itu yang dia sekolah yang sifatnya umum pun, nanti kadangkala dia ada yang bermasalah. Kalau dia tidak terlalu berat bodoh gitu, ada nanti yang benar-benar bodoh, susah betul-betul. Dia biasanya akan terlalu melejit, terlalu terlalu pintar, bahkan melebihi gurunya. Ada yang begitu. Ketika ada hal semacam itu, maka kita harus mewaspadai bahwasanya ini adalah hal-hal yang kaitannya dengan gangguan syaitan. Kadang-kala syaitan itu akan memberikan bantuan awalnya. Soklah cenah dibuat jago ya, cenah gancang ngafalna ya. Ada nanti begitu. Bahkan beberapa kasus nanti ketika orang-orang yang dia pengen cepat menghafal Quran pun ada dibantu oleh setan. Ada. Dan setelah diruqyah hafalannya hilang semua. Ada yang seperti itu. Dan ini kita, masya Allah ya. Makanya jangan sesuatu itu pengen segala instan. Tidak ada instan. Semua butuh upaya. Yang berikutnya, sudah banyak. Sampai jam berapa nih? Sebentar. Baik. Kita bahas dalil enggak? Sekilas saja sampai asar lah, sampai duhur, mudah-mudahan nanti ke Allah minimal kita ada sedikit keyakinan. Baik. Ruqyah itu nanti berasal dari apa? Kalau ditanya ruqyah itu sebetulnya berasal dari Islam ini sebelum hadir, sebelum Rasulullah diutus. Jadi kalau nanti ditanya ada yang mengatakan ruqyah itu adalah warisan jahiliyah, ya betul. Orang-orang jahiliyah pun nanti ada yang meruqyah. Tetapi ketika Rasulullah diutus hadir, maka Rasulullah
membetulkan, ngecek ulang, ini boleh, ini nggak boleh, ini salah, ini ditinggalkan. Jadi kalau ada nanti orang-orang yang tidak suka dengan ruqyah, dia mengatakan begitu, dia tidak paham. Ya memang begitu emang. Jadi orang-orang jahiliyah dahulu pun terbiasa meruqyah, banyak betul. Tetapi nanti ketika Islam hadir, Rasulullah ngoreksi semua yang boleh, mana yang nggak boleh tinggalkan, yang boleh silahkan dilakukan. Bahkan sampai ke bab imbalan ruqyah pun. Nah ini kalau nanti jadi meruqyah, imbalan ruqyah pun nanti ada, dibenarkan kata Rasulullah SAW. Tapi kalau mengikuti sunnah ini berat. Imbalannya kayak domba. Ada yang menyebutkan 3 ekor, ada yang menyebutkan 30 ekor. 3 ekor kali 2 juta kesabarahan 3 juta. Ruqyah gitu mah terebuhan. Tapi kita jangankan minta yang begitu. Narib kayak diomong, jual ayat ya mah. Alhamdulillah direpati kita tidak narib. Saya mau naik nomornya kita ditolak. Lihat? Baik. Daripada ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat Al-Quran yang pernah digunakan meruqyah oleh Rasulullah SAW, itu diantaranya ada beberapa ayat dan beberapa surat. Tapi seandainya kita nanti mau membaca secara umum dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu pun boleh. Padahal saya mah mau semua 30 juz. Oh, tenang naon. Saya pengen yang panjang-panjang, nggak mau yang pendek. Mau Al-Baqarah, Al-Imran, Yasin, Ar-Rahman, silahkan. Tetapi nanti ada di mana ayat ruqyah itu nanti yang pernah dibaca oleh Rasulullah ketika meruqyah, dan itu sunnah dan itu utama diantaranya. Maka kami nanti ketika meruqyah biasanya kita utamakan yang memang sunnah dulu, yang disunahkan dulu. Tapi seandainya nanti kita tidak banyak hafal, maka yang dihafal pun boleh, atau yang kita familiar dalam Al-Quran itu boleh. Udah hafal nama Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, tenan naon, ayat kursi tenan naon, boleh. Ada nanti hadis ini kita sampaikan. Kenapa ini kita sampaikan? Biar nanti kita nggak galau ketika disampaikan orang yang tidak suka dengan ruqyah. Inna ruqa wa tamaima wal tiwal tasyirkun. Sesungguhnya ruqyah, jampe-jampe, jang-jawokan, ya. Tamimah itu apa? Jimat-jimat, isim-isim. Dan tiwalah itu meminta kepada seorang yang dianggap bisa, dianggap pintar. Cing, pangyeunkeun saya cenah bogo ka urang. Seperti itu, maka itu nanti terkategori kepada kesyirikan. Hadis ini betul ada, tetapi nanti dijelaskan dalam hadis yang lain ruqyah yang seperti apa yang dimaksud. Jadi kalau kita hanya membahas satu dalil ini, maka semuanya dah hanya dilarang pokoknya. Tapi kita ketika menentukan sebuah hukum, kita nggak boleh satu dalil, harus ada dalil yang berikutnya. Yang berikutnya, ayat-ayat atau surat-surat yang pernah dilakukan Rasulullah untuk meruqyah, diantaranya Al-Fatihah, Al-Baqarah 1-4, 163, 164, 255, ayat kursi, ya, 3 ayat Al-Baqarah terakhir, Al-Imran 18, Al-A'raf, Al-Mu'minun, Al-Jin, sampai nanti Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Boleh dilakukan, dibaca semua? Boleh. Mun apal eta ge. Mun teu apal ujung jeung ujung teu nanaon. Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, enggak apa-apa. Boleh. Ya. Dan ini sesuatu atau ayat yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW ketika beliau meruqyah. Di antaranya, ya. Baik. Dalil. Ada beberapa dalil nanti di antaranya ketika kita meruqyah. Rujukan ruqyah itu apa sih? Kenapa kok Al-Quran digunakan untuk menterapi? Kenapa kok Al-Quran digunakan untuk doa-doa perlindungan? Atau Al-Quran digunakan untuk pengusiran? Apa dalilnya di antaranya? Di dalam Al-Quran paling tidak ada 3 ayat yang dijadikan sebagai rujukan. Di dalam yang pertama dalam surat Al-Fusilat ayat 44. Kepotong ya. Al-Fusilat ayat 44. Nah, kepotong. Ya, tenang. Ya. Qul huwa lil ladzina amanu huda wa shifa. Bahwasanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk menjadi petunjuk juga obat. Sebetulnya di sini adalah lebih tepatnya adalah penyembuh. Kalau obat itu biasanya menggunakan kalimat dawa. Syifa'un itu lebih penegasan. Ada jaminan dari Allah. Syifa'un. Ya, yang berikutnya Al-Isra 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidul zalimina illa khasara.
dan kami turunkan Al-Quran untuk menjadi penawar, obat, penyembuh, ya, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, kalau kita sudah meyakini ayat yang diturunkan oleh Allah, maka kemudahan untuk sembuh itu mudah. Geningan yang tadi dibaca akut 30 juz kita cager-cager. Nah, ini nanti ada perkara yang lain yang kita harus perhatikan. Perkara pensucian jiwa. Itu penting. Nah, tadi yang disampaikan sekolah saya Ustaz Syam, ya. Yang berikutnya di dalam surat Yunus 57. Di sini ya kurang lebih sama lah ya. Wa huda wa rahmatul lil mu'minin, ya. Wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Dia akan menjadi penyembuh, ya. Penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada. Sama. Wa syifa'u lima fis sudur, ya. Penyembuh penyakit-penyakit yang ada di dalam dada dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Dalam hadis-hadis Nabi, di antaranya ada beberapa hadis, ya, mudah-mudahan keburu. Yang pertama sunnah fi'liyah, ada takririyah, ada qauliyah, ya. Sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah, sesuatu yang dibenarkan oleh Rasulullah, sesuatu yang dianjurkan. Jadi ada beberapa riwayat nanti yang menyebutkan di antaranya Rasulullah SAW, apabila ada di antara kami sakit, kemudian beliau meletakkan tangannya, kemudian beliau berkata atau mendoakan, Allahumma adhi bil ba'sa rabban nas, apa? Isfi wa anta syafi, sampai selesai. Doa apa ini namanya disebut? Biasanya sering disebut doa kesembuhan. Doa menjenguk orang sakit, ya. Boleh. Ketika kita menjenguk orang sakit dan kita mendoakan dengan doa ini, maka ini pun nanti tata cara ini bisa terkategori dia dengan ruqyah. Ruqyah itu cirinya paling tidak dia ada bacaan. Ketika dia nanti ada tiupan, nah itu udah mempertegas itu ruqyah. Ada bacaan, ada tiupan, ada sentuhan, ada usapan, itu ruqyah. Karena Nabi di antaranya nanti ketika meruqyah pun melakukan hal demikian. Udah, Nur? Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan bagi kita semuanya. Ibadah dulu langsung, ya. Tidak ada jeda, ya. Baik. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.